BP2MI menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas program kerja di salah satu hotel di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dalam rapat program kerja tersebut dirumuskan 9 program prioritas. Program strategis tersebut diantaranya perencanaan dan penggunaan anggaran, soliditas antar lembaga, penguatan kerjasama dengan negara lain, penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan hukum, kesejahteraan PMI di negara tempat bekerja, dan perang melawan sindikat mafia perdagangan orang yang memperjualbelikan anak bangsa demi keuntungan pribadi semata. Untuk itu di tahun 2024 ini, selain ke negara Korea, Jepang, dan Jerman, BP2MI di tahun ini menargetkan akan membuka kerjasama dengan 19 negara lain melalui skema G2G untuk memperluas lapangan kerja baru bagi para PMI yang akan bekerja di luar negeri. 9 program prioritas itu menjadi 9 program prioritas yang kita tidak rubah. Ya, tinggal dalam rencana strategisnya per tahun disesuaikan dengan dinamika ya, dan kebutuhan. Apakah ada perubahan perundang-undangan negara penempatan, apakah ada perubahan perundang-undangan di negara kita hanya lakukan penyesuaian saja. Dan juga tentu dinamika di lapangan, apakah dinamis ataukah ada tantangan baru, itu yang kita rumuskan ya, peta jalannya, rumuskan rencana aksinya, kemudian bagaimana cara implementasi dilaksanakan di lapangan secara konsisten. Untuk G2G sendiri Pak, ada kerjasama dengan negara lain ya, selain itu yang sudah menjadi semangat kita, sudah kita usulkan ke Naker 2 tahun lalu. Ya, tidak cukup dengan 3 negara, Jepang, Korea, dan Jerman, tapi kita meminta penambahan kurang lebih 19 negara untuk dibuka penempatan G2G. Dan mudah-mudahan berhasil. Dan perjuangan kita tidak hanya negara yang diperluas, tapi juga sektor pekerjaan. Pak, kalau untuk alhamdulillah ya, penambahan anggaran kita dari 340 menjadi 530. Jadi hampir 200 miliar. Yang saat kita terima DIPA di istana, kita langsung publish. Ya, ini tradisi yang memang sudah kita mainkan, kita jalankan sejak 3 tahun lalu. Dalam istilah saya, tidak ada negara yang tidak bisa bekerja jika tanpa uang rakyat. Jadi pemerintah bekerja karena uang rakyat, program-program itu dikerjakan karena uang rakyat. Jadi rakyat itu berhak tahu uang yang mereka berikan pada kita digunakan untuk apa. Apakah program yang kita tetapkan ini berdampak pada mereka, ya, atau tidak? Apakah menjawab kebutuhan mereka atau tidak? Sementara itu, guna mendukung program kerja BP2MI di tahun 2024 ini, pemerintah telah memberikan alokasi tambahan anggaran hingga 200 miliar kepada BP2MI. Di mana anggaran yang dikucurkan pada tahun 2023 lalu sebesar 340 miliar, di tahun ini naik menjadi 530 miliar. Tim Sinpo TV melaporkan.